Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Elvian Rayustitio, Mulyadi, Rizal, Rizko, dan Bangkit. Kami akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia secara harfiah merupakan paduan dari pengertian manajemen dengan sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia dibagi menjadi dua, secara mikro dan makro. Secara makro, manajemen sumber daya manusia merupakan keseluruhan potensi tenaga kerja yang terdapat di dalam suatu negara atau daerah sehingga dapat menggambarkan jumlah angkatan kerja dari suatu negara ataupun daerah. Secara mikro, manajemen sumber daya manusia merupakan segolongan masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja pada suatu unit kerja atau organisasi tertentu baik pemerintahan ataupun swasta. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian sumber daya manusia menurut beberapa ahli. Yang pertama ada dari Andre F. Sikula yang menjelaskan bahwa SDM adalah proses penarikan, penyeleksian, penempatan, introduksi, dan pelatihan oleh atau pengembangan sumber daya manusia oleh dan dari dalam suatu perusahaan. Yang kedua ada dari Noe, Hollenberg, Gerhardt, dan Wright mengartikan SDM adalah menghubungkan antara kebijakan, pelaksanaan, dan sistem yang akan mempengaruhi sikap dan perilaku dari kinerja karyawan. Yang ketiga ada dari Gary Dessler yang mengartikan kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan aspek atau orang atau sumber daya manusia dari posisi seorang manajemen, meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbalan, dan penilaian. Yang terakhir dari Bambang Wahyudi yang mengartikan manajemen SDM adalah ilmu dari seni atau proses memperoleh, memajukan, atau mengembangkan dan memelihara tenaga kerja yang kompeten sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi ataupun perusahaan dapat tercapai dengan efisien dan ada kepuasan pada diri pribadi. Manajemen sumber daya manusia itu seperti cara kita mengatur segala hal tentang orang-orang yang bekerja di suatu tempat. Ini seperti mengelola tim dalam permainan yang dimainkan. Nah, manajemen sumber daya manusia ini memiliki fungsi-fungsi pokok. Antara lain, yang pertama ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah melaksanakan tugas dalam perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan SDM. Nah, fungsi ini membantu kita merencanakan berapa banyak orang yang diperlukan, bagaimana cara mencarinya, mengajarinya, dan menjaganya. Kemudian ada fungsi pengorganisasian. Fungsi ini adalah menyusun suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antara tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja yang disiapkan. Nah, fungsi ini membantu kita mengatur bagaimana semua orang dapat bekerja sama. Seperti siapa melapor kepada siapa, siapa yang melakukan tugas tertentu, dan bagaimana semuanya harus berjalan dengan lancar. Kemudian ada fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan adalah memberikan dorongan untuk menciptakan kemauan kerja yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir adalah fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian adalah melakukan pengukuran antara kegiatan yang dilakukan dengan standar-standar yang telah ditetapkan, khususnya di bidang tenaga kerja. Fungsi ini membantu kita untuk memastikan bahwa apa yang direncanakan benar-benar terjadi. Kita lihat apakah pekerjaan dilakukan seperti yang diharapkan, dan jika tidak, kita mencari tahu mengapa dan bagaimana memperbaikinya. Materi selanjutnya yaitu fungsi-fungsi operasional manajemen sumber daya manusia. Terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pengadaan atau procurement, yang kedua pengembangan atau development, yang ketiga pemeliharaan atau maintenance. Yang pertama pengadaan SDM dilakukan dengan tujuan untuk menentukan dan memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Di dalamnya meliputi perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua penarikan atau perekrutan calon tenaga kerja. Yang ketiga seleksi. Yang keempat penempatan. Yang kelima
pembekalan. Yang kedua, pengembangan atau development, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan SDM yang dimiliki, sehingga tidak akan tertinggal oleh perkembangan organisasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, pemeliharaan atau maintenance, bertujuan untuk memelihara keutuhan sumber daya manusia yang dimiliki. Wujudnya berupa rasa betah dan mempunyai kemauan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya pada organisasi. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia ada 3, yaitu pengadaan SDM, mempunyai fungsi operasional yaitu pengadaan dan subfungsi yaitu perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, penempatan, dan orientasi. 2. Pengembangan SDM mempunyai fungsi operasional yaitu pengembangan dan memiliki subfungsi yaitu pelatihan dan pengembangan karir. Yang ketiga adalah pemeliharaan SDM, mempunyai fungsi operasional yaitu kompensasi jabatan, integrasi hubungan perburuan, dan pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan manajemen sumber daya manusia. Tantangan manajemen sumber daya manusia dibagi menjadi 2. Yang pertama, tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal yaitu karakter organisasi, yang kedua serikat karyawan, yang ketiga sistem informasi. Selanjutnya tantangan eksternal terdiri dari teknologi, perekonomian, politik dan pemerintah, demografis dan geografis, dan yang terakhir sosial budaya. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.